Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada pertemuan kedua bab ketiga berkaitan dengan penyajian algoritma. Dalam algoritma, penyajiannya itu bisa diimplementasikan dalam dua cara. Cara pertama yaitu dengan teknik tulisan, menggunakan metode struktur Inggris dan pseudocode. Teknik yang kedua, teknik gambar, yaitu menggunakan flowchart. Nah, untuk teknik tulisan pseudocode ini, kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia, berarti dengan menggunakan struktur Indonesia. Nah, yang pertama, struktur Inggris dan pseudocode. Ini kita struktur Indonesia. Nah, struktur Inggris merupakan alat yang cukup efisien untuk menggambarkan algoritma. Jadi ini struktur teks itu cukup efisien untuk menggambarkan suatu algoritma. Jadi basis dari struktur Inggris adalah bahasa Inggris, tetapi juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan pseudocode berarti kode yang mirip dengan kode program sebenarnya. Ini pseudocode ini berasal dari kata pseudo yang berarti imitasi, mirip, menyerupai, dan code yang berarti program. Jadi pseudocode itu mirip program atau menyerupai program yang sebenarnya. Pseudocode berbasis pada kode program yang sesungguhnya. Nah, ini misalkan seperti bahasa Pascal, bahasa C, ada C++. Nanti yang kita gunakan adalah dep C++. Nah, pseudocode lebih rinci dari struktur Inggris. Misalnya dalam menyatakan tipe data yang digunakan. Ini dalam pseudocode ini harus disertakan juga data-data yang akan digunakan dalam program. Contoh. Nah ini. Baca data jam kerja. Hitung gaji adalah jam kerja dikalikan tarif. Tampilkan gaji. Ini adalah sebuah contoh struktur Indonesia. Sebuah algoritma untuk menghitung gaji. Baca ini adalah inputnya. Hitung ini adalah prosesnya. Tampilkan ini adalah outputnya. Nah, kalau struktur Indonesia ini diimplementasikan dalam pseudocode dengan Pascal. Nah, baca itu menggunakan kata kunci read. Read jam kerja. Prosesnya, perhitungan gajinya adalah gaji sama dengan jam kerja kali tarif. Nah, tinggal nanti nilai tarif, nilai jam kerja ini berapa. Write gaji. Cetak gaji. Write ini adalah untuk mencetak di tampilan. Ini adalah bentuk pseudocode. Ini sudah menyerupai Pascal, tetapi belum betul. Artinya ini belum menggunakan kaidah-kaidah penulisan dalam Pascal. Kemudian aturan penulisan teks algoritma. Yang pertama, langkah-langkah penyelesaian masalah dalam teks algoritma dapat ditulis dengan notasi apapun. Jadi sebenarnya bebas dalam struktur teks notasinya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bahwa langkah-langkah tersebut mudah dipahami dan dimengerti. Nah, inilah nanti yang harus dibuat dalam sebuah teks algoritma. Kemudian yang kedua, tidak ada notasi baku dalam teks algoritma, sebagaimana notasi dalam bahasa pemrograman. Notasi dalam algoritma disebut dengan notasi
algoritmik. Nah, setiap orang itu dapat membuat aturan penulisan sendiri atau notasi algoritmanya sendiri. Nah, berkaitan dengan hal itu, untuk memudahkan translasi notasi algoritmik ke dalam bahasa pemrograman, sebaiknya notasi algoritmik tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Contoh, tulis nilai X dan Y. Tulis nilai X dan Y. Notasi algoritmiknya, write dalam kurung ini X, Y. Notasi write ini berarti nilai X dan Y dicetak ke piranti keluaran. Nah, piranti keluaran ini adalah monitor. Notasi write ini berkorespondensi dengan write atau write-learn dalam Pascal. Jadi mencetak dalam Pascal itu menggunakan write atau write-learn. Printf ini dalam bahasa C. Jadi dalam bahasa C untuk mencetak pakai printf. Kemudian ini cout, tipe-nya cout dalam C++. Jadi dalam C++ mencetak ke piranti keluaran itu menggunakan cout. Contoh lain, isikan nilai X ke dalam max. Notasi algoritmiknya, max panah kiri X. Bagaimana maksudnya ini? Notasi panah kiri berarti mengisi, assign, peubah atau variabel max dengan nilai peubah X. Translasi notasi panah kiri atau assign ini dalam bahasa Pascal adalah titik 2 sama dengan. Dalam bahasa C itu sama dengan, dalam bahasa C++ itu sama dengan juga. Jadi max panah kiri X itu sama dengan max sama dengan X. Nah, ini bentuk flowchart yang kedua atau penyajian algoritma yang kedua itu adalah dalam flowchart atau bagan alir. Dalam struktur Inggris atau struktur Indonesia, digambarkan tahap-tahap penyelesaian masalah dengan menggunakan kata-kata atau teks. Kelemahan cara ini adalah dalam penyusunan algoritma sangat dipengaruhi oleh tata bahasa pembuatnya, sehingga kadang-kadang sulit dipahami orang lain. Nah, oleh sebab itu, dikembangkan metode yang menggambarkan tahap pemecahan masalah itu dengan merepresentasikan simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah digunakan, dan standar. Standar di sini artinya sama. Semua orang memahami menggunakan simbol yang sama dan memahami maksud yang sama juga. Nah, salah satu penulisan simbol tersebut adalah dengan menggunakan flowchart. Nah, yang akan kita pelajari nanti itu adalah berkaitan dengan flowchart program. Jadi flowchart ada dua macam, flowchart sistem dan flowchart program. Tapi yang kita pelajari nanti adalah flowchart program. Nah, bagan alir program adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dalam suatu program dari awal sampai akhir. Jadi ini menggambarkan arus logika. Arus logika itu bahwa secara logik nanti menghasilkan suatu proses yang kita bisa uji bahwa proses itu betul menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, bagan alir program merupakan alat yang berguna bagi programmer untuk mempersiapkan program yang rumit. Jadi yang membutuhkan penjelasan yang rumit, langkah-langkahnya itu harus diikuti secara betul, itu bisa dibuat flowchart-nya.
Nah, bagan alir program terdiri dari simbol-simbol yang mewakili fungsi-fungsi, langkah program, dan garis alur flow lainnya yang menunjukkan urutan dari simbol yang akan dikerjakan. Jadi dalam flowchart nanti akan ada simbol-simbol standar, itu yang bisa digunakan. Nah, simbol-simbol dalam flowchart program, ini. Yang pertama simbol terminal. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah simbol terminal. Simbol ini digunakan untuk menyatakan awal atau akhir suatu program. Jadi dalam flowchart itu wajib ada dua simbol ini. Yang simbol pertama itu sebagai awal program, yang simbol kedua sebagai akhir program. Maka namanya ini terminal. Contoh, nah ini. Untuk memulai itu menggunakan simbol terminal dengan label mulai. Untuk selesai itu dengan label selesai. Simbolnya sama. Simbol terminal mulai dan simbol terminal selesai. Kalau mau pakai bahasa Inggris boleh. Ini start, ini end. Silakan, bebas. Ini simbol yang pertama. Simbol yang kedua itu adalah simbol input-output. Nah, ini adalah bentuk simbol input-output. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan operasi masukan atau keluaran. Jadi nanti dalam sebuah flowchart, kalau ada operasi yang itu digunakan untuk menginputkan data, maka pakai simbol ini. Kalau operasi itu untuk menampilkan, pakai simbol ini. Nanti yang membedakan adalah labelnya atau keterangannya. Jika input, labelnya input. Jika output, labelnya output. Contoh. Nah, input nilai X. Jadi ini adalah sebuah simbol flowchart yang digunakan untuk operasi input, di mana input itu dimasukkan dalam X. Output nilai X. Output ini simbolnya sama dengan input, tapi beda label. Kalau input labelnya input, kalau output labelnya output. Nah, antara input dan output tidak boleh terbalik. Artinya apa? Harus input dulu baru output. Tidak boleh output dulu baru input. Jadi ini input nilai X. Data yang dimasukkan akan ditampung di X. Kemudian output nilai X. Jadi nilai X akan ditampilkan hasil input di nilai X ini. Ini simbol kedua. Simbol ketiga adalah simbol proses. Bentuknya seperti ini. Apa simbol proses? Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pengolahan data. Mudahnya ini untuk hitung-hitungan. Nah, jadi ketika ada suatu pengolahan data, operasi pengolahan data, itu menggunakan simbol proses. Contohnya, misalkan X sama dengan Y kali 5. Jadi ini proses menghitung, X diisi hasil perkalian antara Y dan 5. Nah, hasil perkalian Y dan 5 ini ditampung di X. Nah, ini adik-adik harus mempelajari logika seperti ini supaya tidak bingung. Jadi kalau ada suatu pernyataan X sama dengan Y kali 5, maka proses ini X akan menampung hasil perkalian Y dan 5. Hasil Y kali 5 ini akan ditampung di X. Simbol yang keempat, simbol keputusan. Ini adalah bentuk simbol keputusan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah decision, keputusan. Nah, dalam simbol keputusan digunakan untuk menyatakan suatu pilihan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Jadi ini pilihannya. Pilihannya itu bisa sesuai
true, bisa tidak sesuai, false. Jika true, apa yang dilakukan, jika false, apa yang dilakukan. Contoh, X lebih besar 10. Nah, ini jika ya, apa yang dilakukan, jika tidak, apa yang dilakukan. Ini adalah penggunaan simbol keputusan. Simbol yang kelima itu preparation. Nah, preparation atau persiapan. Ini biasanya digunakan untuk pengulangan. Jadi suatu proses yang berulang-ulang itu menggunakan simbol preparation. Simbol yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel atau pencacah. Nah, pencacah itu menunjukkan suatu perulangan. Contohnya, X sama dengan 1/10. Maaf, I sama dengan 1/10. Berarti I ini akan berulang mulai dari 1 sampai 10. Jadi ini akan berulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini kan berulang terus. Inilah preparation. Simbol yang keenam itu simbol proses terdefinisi. Ini simbol yang digunakan untuk proses yang detailnya dijelaskan terpisah. Misalkan dalam bentuk subroutine atau fungsi. Jadi ini misalkan dalam suatu program ada suatu operasi yang besar. Yang itu akan menyulitkan pembacaan kalau dijadikan satu dengan flowchart utama. Maka itu bisa dipisah. Sehingga dalam flowchart utama itu tinggal memberikan simbol terdefinisi. Misalkan apa? Rumus persamaan kuadrat. Nah, rumus langkah-langkah penyelesaian persamaan kuadrat itu didefinisikan dalam sebuah fungsi tersendiri. Inilah simbol proses terdefinisi. Contohnya, misalkan ini. Nah, ini tidak ada penjelasan. Penjelasannya adalah berisi potongan langkah-langkah programnya. Ini namanya didefinisikan tersendiri. Simbol yang ketujuh, ini penghubung ke halaman lain, artinya konektor, penghubung. Ke halaman lain, different page. Jadi, konektor different page atau different page connector. Ini bentuknya seperti ini. Jadi, ini simbol penghubung ke halaman lain. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan bagian diagram alir pada halaman yang berbeda atau halaman lain. Contohnya, nah misalkan ini mulai, kemudian ada operasi yang didefinisikan, terus di sini nggak cukup, harus disambung ke halaman lain. Nah, ini adalah bentuk different page connector. Nah, different page connector ini harus dikasih label, nama, bisa berupa huruf atau kata, bebas. Misalkan ini A. Berarti nanti halaman lain juga akan ada penyambung yang mempunyai label yang sama A. Jadi A dari sini nyambung ke halaman lain sini. Terus ini misalkan terus selesai. Ini adalah different page connector. Nah. Sekarang simbol yang ke-8 itu simbol penghubung ke halaman yang sama. Atau one page connector. Jadi halaman yang sama. Bentuknya seperti ini. Sama juga harus dikasih label. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan bagian diagram alir pada halaman yang sama. Contohnya, mulai ada operasi sampai bawah. Nah, ini nyambung ke tempat lain tapi pada halaman yang sama. Kasih label A, ini juga A. Terus selesai. Artinya apa? Ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini. Hanya dengan simbol one page connector. Simbol yang ke-9 adalah arah aliran. Untuk arah aliran itu disimbolkan dengan garis. Garis yang bertanda panah.
Nah, tanda panah ini menunjukkan arah aliran dari arus prosesnya. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan arah aliran proses. Contohnya, ini contoh seperti yang tadi. Nah, ini adalah garis ini menunjukkan arah aliran proses. Ini adalah dari atas ke bawah. Sama juga, ini dari atas ke bawah. Ini adalah simbol arah aliran proses. Contoh. Mulai, ini contoh flowchart. Mulai, ini simbol terminal dengan label mulai. Kemudian garis arah alirannya ke bawah tanda panahnya. Input jam kerja. Input jam kerja ini diisikan jam kerjanya. Ini adalah simbol input. Arah aliran ke bawah. Input tarif. Arah aliran ke bawah. Nah, kemudian ini simbol proses. Proses perhitungan gaji didapat dari jam kerja dikali tarif. Hasil perkalian ini ditampung di gaji. Nah, kemudian output gaji menampilkan isi dari gaji. Baru selesai. Ini adalah terminal selesai. Ini adalah contoh sebuah flowchart. Nah, dalam pembuatan flowchart secara manual, artinya misalkan ditulis tangan, kita harus ngecek flowchart yang kita buat sudah betul atau belum secara manual juga. Jadi setiap operasi-operasi itu kita cek. Misalkan di sini mulai. Terus input jam kerja. Misalkan kita inputkan. Jam kerjanya berapa diinputkan? 10. Kemudian input tarif. Nah, kita inputkan tarifnya berapa? Misalkan 15.000 per jamnya. Setelah itu proses perhitungan gajinya. Gaji sama dengan 10 kali 15.000. Ini 150.000. Ditampung di gaji 150.000. Baru output gaji tampilkan 150.000 ini akan ditampilkan di layar. Kemudian selesai. Nah, ini adalah contoh flowchart. Nanti contoh penggunaan flowgorithm itu akan saya sertakan di video lain. Nah, pedoman membuat flowchart. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika membuat flowchart, kita harus mengikuti pedomannya. Yang pertama, flowchart dibuat dari atas ke bawah, mulai dari bagian kiri suatu halaman. Jadi dari atas ke bawah, dari sebelah kiri. Nanti kalau misalkan tidak cukup, flowchartnya bisa dilanjutkan di sebelah kanannya, pada halaman yang sama. Yang kedua, kegiatan dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Ini sudah pasti, operasi-operasi dalam flowchart itu harus jelas. Tidak boleh ambigu, tidak boleh samar. Yang ketiga, kegiatan dalam flowchart harus jelas di mana akan mulai dan di mana akan berakhir. Jadi flowchart tidak boleh tidak pernah berakhir, harus ada akhirnya. Ini pedoman yang ketiga. Yang keempat, kegiatan yang ada dalam flowchart digunakan kata-kata yang mewakili pekerjaan atau menggunakan kata kerja. Hitung, cetak, input, atau isikan, atau isi juga boleh. Jadi kata kerja. Yang kelima, kegiatan dalam flowchart harus sesuai dengan urutannya. Ini sudah jelas. Urutannya itu menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Kalau urutannya tidak sesuai, berarti langkah penyelesaian masalahnya bisa tidak betul. Yang keenam, kegiatan yang terpotong dihubungkan dengan simbol penghubung. Ada dua macam, tadi simbolnya one page connector, simbol penghubung satu halaman yang sama.
dan different page connector, simbol penghubung halaman yang berbeda. Yang ketujuh, simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart adalah simbol-simbol yang standar. Yang saya sudah jelaskan tadi, itu simbol-simbol yang digunakan. Tidak perlu berkreativitas dengan simbol lain. Nah, cukup pakai simbol yang ada saja. Nah, ini adalah pedoman membuat flowchart. Baik, demikian penyajian untuk bab 3 tentang penyajian algoritma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.